Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Luha, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan membahas penerjemahan Al-Quran ke bahasa Madura. Yang pertama, sejarah penerjemahan Al-Quran ke bahasa Madura versi Tikmal. Penerjemahan Al-Quran ke bahasa Madura dengan metode Tikmal atau i'raban keterangan Madurah Thoroq lil Jalalain merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pemahaman umat Islam di Madura tentang ajaran Al-Quran. Metode Tikmal sendiri merupakan sebuah metode penerjemahan yang menggunakan i'rab atau baris atau harokat untuk memahami struktur kalimat dan makna Al-Quran. Metode ini dikembangkan oleh para ulama dan ahli bahasa Madura untuk memudahkan pemahaman Al-Quran bagi masyarakat Madura. Yang kedua yaitu metode penerjemahan Al-Quran ke bahasa Madura. Menurut Syihabuddin, metode terjemah berarti cara penerjemahan yang digunakan penerjemahan dalam mengungkapkan makna teks sumber secara keseluruhan dalam ke bahasa penerima atau bahasa terjemah. Jika sebuah teks, misalnya Al-Quran, diterjemahkan dengan metode harfiah, maka makna yang terkandung dalam surah pertama hingga surah terakhir diungkapkan secara harfiah, yakni kata demi kata. Lalu bagaimana dengan kitab Tikmal? Berikut adalah beberapa gambar penerjemahan kitab Tikmal. Yang pertama, metode penerjemahan kitab Tikmal yaitu berpola i'raban. I'rab adalah secara bahasa berarti baris atau juga harakat. Sebenarnya kata harakat ini juga berasal dari bahasa Arab, hanya saja sudah diserap ke dalam ejaan bahasa Indonesia. Adapun pengertian i'rab menurut ilmu nahwu, yang artinya berubahnya harokat akhir suatu kalimat yang disebabkan adanya perbedaan amil yang memerintahkan yang menempel pada kalimat tersebut dalam segi lafadznya ataupun kira-kiranya. Akhir yaitu sistematika penulisan penerjemahan Al-Quran ke bahasa Madura. Yang pertama, versi Latin dan Arab Pegon. Menurut Titik Pudiastuti, istilah pegon berasal dari bahasa Jawa, pego, yang artinya tidak lazim dalam mengucapkan bahasa Jawa yang ditulis dengan aksara Arab, sehingga menjadi aneh ketika diucapkan. Kemudian menurut teks Jawa yang ditulis dengan huruf Arab disebut teks pegon atau sesuatu yang menyimpan. Sedangkan pegon mempunyai dua macam variasi tulisan, yaitu pegon tanpa harokat dan pegon berharokat. Yang kedua, dialek bahasa Madura yang digunakan dalam kitab Tikmal. Bahasa Madura merupakan cabang dari bahasa Austronesia, ranting Melayu Polinesia. Bahasa Madura banyak dipengaruhi oleh bahasa Jawa, Melayu, Bugis, Tionghoa, dan lain sebagainya. Pengaruh bahasa Jawa terlihat jelas dalam bentuk sistem tingkat engjaia atau ngoko dalam bahasa Jawa, tingkatan engki enten atau krama adia dalam bahasa Jawa, dan tingkatan engki punten atau jenis tingkatan tuturan sama dengan promo inggil dalam bahasa Jawa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.